Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kita, selamat datang di podcast Pojok Sehat. Ruang ngobrol santai dan penuh manfaat bersama klinik dokter kita. Nah, hari ini teman-teman, kita mau ngebahas satu pembahasan yang mungkin banyak banget nih orang-orang di luar sana yang relate dengan kondisi kayak gini. Capek terus-menerus, berat badan tiba-tiba turun, padahal nih ya makan gak banyak. Nah, itu gejala awal tiroid. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik di klinik dokter kita. Yuk langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat datang Dokter Lastri. Waalaikumsalam, halo Ega, Halo, Dok. sahabat kita semua. Senang banget bisa hadir di sini dan ngobrol bareng ya. Langsung aja nih dok, kayak yang aku notice sebelumnya nih. Sebenarnya tiroid itu apa sih? Katanya hal sekecil itu bisa banget ngaruh ke seluruh tubuh. Bener nggak sih dok? Iya, betul banget Ga. Jadi kelenjar tiroid itu adalah satu kelenjar kecil yang bentuknya tuh ya seperti kupu-kupu yang letak itu di leher kita lokasinya. Kalau pada laki-laki sih ya di bawah jakun ya, itu yang suka di situ letak lokasinya. Tiroid itu meskipun kecil tapi fungsinya besar banget. Kenapa? Karena tiroid ini bisa mempengaruhi semua proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, melalui produksi hormonnya yang disebut dengan hormon tiroid. Gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi normal nih ya, hormon tiroid kita itu diproduksinya dalam kondisi yang seimbang. Kalau misalnya si kelenjar tiroid ini memproduksi hormonnya secara berlebihan, maka kondisinya nanti akan disebut dengan hipertiroid. Nah, kebalikannya, kalau misalnya kelenjar ini memproduksi hormonnya kurang, kondisinya akan disebut dengan hipotiroid. Berarti yang kayak dinotis sebelumnya nih dok, berat badan tiba-tiba naik, gampang lelah, mood swing, itu tuh bisa jadi salah satu gejala tiroid ya dok? Ya, betul banget Ga. Emang yang tadi disebut itu bisa jadi merupakan gejala-gejala umum gangguan tiroid yang kadang-kadang kebanyakan kita nggak sadar ya. Oke, sekarang kita masuk sesi games ringan dulu ya dok, biar nggak tegang nih ya. Nama gamesnya mitos atau fakta. Oke, di sini aku akan bacain pernyataan. Dok Lastri bisa jawab ini mitos apa fakta dan sedikit menjelaskan lah ya. Oke, boleh nih dok? Boleh. Oke, pernyataan pertama, penyakit tiroid hanya dialami wanita. Mitos atau fakta dok? Mitos. Gimana nih dok? Ya, penjelasannya sebenarnya kalau emang sih secara populasi paling sering terjadinya pada wanita, tapi laki-laki juga bisa jadi kena gangguan tiroid. Oke. Nah, selanjutnya nih dok, kalau tiroid pasti lehernya bengkak. Mitos atau fakta nih dok? Itu juga mitos. Nah, kadang-kadang memang orang itu banyaknya baru sadar kalau ada bengkak di kelenjar tiroid atau yang disebut dengan gondokan ya. Jadi kalau orang-orang zaman dulu nih katanya kurang iodium, nah itu bisa terjadi pembesaran kelenjar tiroid atau penyakit gondok. Tapi kalau sekarang bukan sekarang ya maksudnya, tapi sebetulnya penyakit tiroid itu tidak selalu dibarengi dengan pembesaran kelenjarnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya nih dok, hipotiroid bisa bikin susah hamil. Katanya ya, mitos atau fakta nih dok? Ya, kalau yang itu fakta ini ya penjelasannya, karena hormon tiroid juga punya fungsi besar terhadap sistem reproduksi wanita, terutama pada dia mempengaruhi siklus menstruasi dan juga pemetaan sel telur. Oke, wah banyak juga ya informasi baru yang baru aku tahu nih dok, dan kayaknya orang-orang di luar sana juga banyak salah kaprah nih terkait tiroid sendiri, apalagi yang tentang kelenjar tadi nih dok. Yeah. Nah dok, kalau kita atau orang sekitar kita mulai merasakan gejala-gejala tadi nih, kita harus gimana ya dok? Oke, yang pertama langkah awalnya kalau misalnya merasakan gejala-gejala yang seperti tadi ya, berdebar, kemudian cepat lelah, sering gemetar, seperti banyak berkeringat, itu yang pertama tetap harus periksa dulu dong ke dokter. Nah, biasanya nanti kalau misalnya dokternya curiga nih ke arah gangguan tiroid, biasanya suruh periksa hormon tiroidnya, yaitu pemeriksaan TSH. Jadi kalau TSH itu hormon yang menstimulasi
produksi hormon tiroid, kemudian produksi pemeriksaan hormon tiroidnya itu sendiri kadarnya dalam tubuh, yaitu pemeriksaan kadar hormon T3 dan juga T4. Nah, itu ada loh di laboratorium klinik dokter kita. Berarti sekarang bukan zamannya lagi kita tunggu sakit dulu baru kita periksa ya dok? Betul, harus sudah aware dari awal ya. Dan kabar baiknya sahabat kita, di klinik dokter kita ada paket pemeriksaan deteksi dini gangguan tiroid. Mulai dari tes darah TSH hingga FT4 juga sangat terjangkau dan bisa dilakukan tanpa harus rawat inap. Betul, dan di kita juga ada layanan edukasi tentang diet ya untuk penderita gangguan tiroid oleh ahli gizi, dan juga pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis apabila diperlukan. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar buka mata banget ya dok. Sebagai penutup, ada pesan nggak nih dok buat sahabat kita di rumah? Iya ada. Nah, kalau kamu mengalami gejala seperti cepat capek, berat badan tidak stabil, kemudian sulit konsentrasi, nah jangan diabaikan. Bukan berarti kamu yang kurang semangat nih, tapi mungkin bisa jadi tiroid kamu yang butuh perhatian. Oke, terima kasih Dokter Lastri. Buat sahabat kita, jangan lupa tonton podcast Pojok Sehat lainnya di YouTube Klinik Dokter kita. Dan kalau podcast ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Follow dan subscribe akun media sosial dan YouTube Klinik Dokter kita lainnya. Yuk, periksa diri Anda dan keluarga ke Klinik Dokter kita untuk layanan konsultasi dan pengobatan cepat, aman, dan terpercaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat bersama Klinik Dokter kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.